Halo semua, perkenalkan nama aku Nisa dan melalui video ini aku akan sharing mengenai apa sih peran pajak dan bagaimana alokasinya di APBN Indonesia. Tapi aku pengen cari tahu dulu nih tentang bagaimana sih pendapat masyarakat tentang pajak. Jadi aku akan tanya ke 2-3 orang mengenai pendapat mereka soal apa itu pajak dan bagaimana perannya di APBN. Yuk! Pajak itu kewajiban yang harus dibayar oleh warga negara kepada pemerintah, misalnya seperti pajak kendaraan bermotor, kemudian pajak bumi dan bangunan, seperti itu. Menurut aku pajak itu biaya yang kita bayarkan ke negara untuk kepentingan negara itu sendiri dan untuk kemakmuran masyarakatnya. Setahu aku nih, pajak di bidang pendidikan itu bisa untuk membantu kelancaran program wajib belajar untuk anak-anak, terus bisa juga untuk membiayai beasiswa LPDP atau beasiswa unggulan yang dikeluarkan sama Kemdikbud kayak gitu. Selain yang aku sebutin tadi, peran pajak dalam APBN bisa buat bantuan sosial dan juga untuk menggaji PNS. Nah, jawaban-jawaban tadi benar teman-teman, tapi untuk lebih lengkapnya, menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Tapi kita tidak bisa merasakan manfaat pajak secara langsung. Kita baru bisa merasakannya ketika kita melewati tol, menggunakan jembatan, atau memanfaatkan fasilitas umum. Pada intinya, pajak ini digunakan oleh pemerintah untuk mewujudkan kemakmuran rakyat. Lantas, apa hubungannya dengan APBN? APBN atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara merupakan rencana keuangan tahunan yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Setiap tahunnya, pemerintah membuat alokasi perkiraan penerimaan pajak, di mana pajak ini merupakan salah satu penyumbang penerimaan terbesar yang pada nantinya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah seperti pembangunan gedung, jalan tol, dan lain sebagainya. Sekarang coba kita cek gimana sih alokasi perkiraan penerimaan pajak selama 5 tahun ke belakang dan coba kita bandingkan dengan realisasi penerimaannya. Dari grafik ini, kita bisa melihat bahwa target penerimaan pajak, realisasi penerimaan, dan juga persentase terhadap target cenderung mengalami peningkatan. Namun, jika diteliti lagi, ada beberapa tahun yang mengalami peningkatan maupun penurunan yang tidak teratur. Lantas, bagaimana ya kalau kondisi pandemi seperti ini? Berdasarkan realisasi penerimaan pajak semester 1 tahun 2020, penerimaan pajak mencatatkan penurunan hingga minus 12% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Angka ini pun sebenarnya telah sedikit membaik jika dibandingkan kuartal 1 2020. Penerimaan pajak yang paling tertekan adalah pajak atas impor dengan penurunan hingga minus 54,2%, PPh Badan dengan penurunan 41% dari periode yang sama tahun 2019, dan juga penurunan pada PPN sebesar minus 27,7%. Meskipun ada peningkatan dari PPh 21 dan bea cukai, tetapi angka tersebut belum dapat menutupi penurunan dari pendapatan pajak lainnya. Hal ini disebabkan proporsi PPh 21 dan bea cukai tidak sebesar PPh Badan dan pajak atas impor. Beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah antara lain, 1. Subsidi bunga UMKM, 2. Diskon tarif listrik, 3. Bantuan sosial tunai dan sembako, dan 4. Cadangan stimulus sebesar 60 triliun rupiah. Di sisi lain, pengeluaran pemerintah justru membengkak karena pemerintah harus mengeluarkan lebih banyak dana untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini beserta dampak yang ditimbulkannya dengan fokus pada belanja kesehatan, jaring pengaman sosial, pemulihan perekonomian, dan pemberian stimulus fiskal. Selain itu, pemerintah juga memperluas insentif fiskal dengan cara menanggung PPh 21, membebaskan PPh 22 impor, mengurangi angsuran pajak PPh 25 pada sektor manufaktur tertentu, menanggung PPh final UMKM, serta memberikan pengembalian pendahuluan PPN. Dengan penerimaan pajak yang tertekan dan pengeluaran yang membengkak, Indonesia mengalami defisit anggaran sebesar 1.039,2 triliun rupiah. Besarnya biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah sedikit banyak akan terbantu apabila kita sebagai wajib pajak melaporkan dan membayarkan pajak sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, teman-teman tahu nggak sih, kita bisa mengecek alokasi pajak yang kita bayarkan ke pemerintah melalui website www.kemenku.go.id/alokasipajakmu. Kemudian setelah muncul tampilannya, kita tinggal memasukkan nominal besaran pajak yang kita bayar, misalkan 1 juta. Dan setelah itu, tada! Kita bisa melihat kemana saja sih alokasi uang kita tersebut. Maka dari itu, ayo bayar pajak dan berbanggalah karena berkontribusi di kondisi yang sulit ini. Stay safe and healthy, fellow taxpayer!